Bayangkan sejenak, seluruh jagat raya diciptakan dengan penuh keteraturan. Langit yang luas, bumi yang terbentang, bintang-bintang yang bergemerlapan, dan para malaikat yang bertasbih tanpa pernah membangkang. Di tengah kesempurnaan ini, muncul satu keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengguncang langit. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Para malaikat terkejut. Mereka bertanya, bukan karena membangkang, tetapi karena ingin tahu hikmahnya. Apakah engkau hendak menjadikan di bumi orang yang akan merusak padanya dan menumpahkan darah, padahal kami bertasbih dengan memujimu dan menyucikan namamu? Lalu Allah menjawab dengan kalimat yang penuh rahasia. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Inilah kisah awal manusia, kisah awal Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama sekaligus makhluk yang mengandung begitu banyak rahasia dan hikmah. Namun benarkah hanya untuk menjadi penghuni bumi? Apakah penciptaan Adam hanya untuk menjadi asal-muasal umat manusia? Atau justru ada maksud yang jauh lebih dalam? Hikmah yang menyingkap rahasia hubungan antara langit dan bumi, antara ilmu dan ketaatan, antara kehendak dan takdir. Kisah penciptaan Nabi Adam bukan sekadar sejarah. Ia adalah pelajaran abadi yang meresap ke dalam akar eksistensi manusia. Ia berbicara tentang asal-usul, identitas, ujian, dan tujuan hidup kita. Mengapa Allah menciptakan manusia padahal sudah ada makhluk yang lebih taat seperti malaikat? Apa keistimewaan manusia hingga iblis, yang dahulu mulia karena ibadahnya, memilih menjadi makhluk terlaknat karena menolak sujud pada Adam? Mengapa dosa pertama manusia adalah karena melanggar larangan memakan buah di surga? Dan mengapa Allah tetap memuliakan Adam setelah itu, mengajarkan padanya nama-nama, menurunkannya ke bumi, namun tetap memberikan harapan ampunan dan petunjuk? Setiap bagian dari kisah ini bukan hanya menyentuh nalar, tetapi juga mengguncang hati. Karena pada diri Adam, Allah ingin menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk pilihan yang diuji, namun juga diberi potensi untuk kembali kepadanya dengan penuh kemuliaan. Kini, saat dunia modern dipenuhi kebingungan tentang jati diri dan tujuan hidup, kisah Nabi Adam kembali menjadi cahaya. Ia mengingatkan kita bahwa manusia bukan sekadar makhluk konsumtif di bumi, tetapi wakil Tuhan, pembawa amanah, dan pencari ampunan. Maka, mari kita gali bersama. Apa sebenarnya hikmah di balik penciptaan Nabi Adam? Bukan hanya sebagai informasi sejarah, tetapi sebagai pelita untuk menjalani kehidupan hari ini. Sebelum itu kami ucapkan terima kasih kepada sahabat, semua yang sudah menekan tombol subscribe dan mendukung dakwah ini. Semoga setiap klik yang kalian lakukan menjadi amal jariah, dibalas oleh Allah dengan keberkahan hidup, rezeki yang luas, serta keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai pembahasan pertama. Sejarah penciptaan Nabi Adam alaihissalam merupakan titik tolak dari keberadaan manusia di alam semesta. Ia bukan sekadar kisah awal, tetapi juga fondasi spiritual dan filosofis yang menuntun kita memahami jati diri dan misi hidup manusia. Ketika Allah berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi, maka saat itulah takdir umat manusia mulai ditulis. Di balik kalimat itu, tersimpan isyarat bahwa penciptaan manusia bukan peristiwa biasa. Ia adalah bagian dari rencana ilahi yang agung dan penuh hikmah. Allah menciptakan Adam dari tanah, tidak dari cahaya seperti malaikat atau dari api seperti jin, tetapi dari tanah yang rendah, mudah dibentuk, dan memiliki banyak unsur. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 26 disebutkan, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Tanah melambangkan kerendahan, keterikatan dengan bumi, dan potensi pertumbuhan. Dari unsur ini,
Manusia diciptakan agar tidak sombong, karena sehebat apapun manusia, ia tetap berasal dari tanah yang diinjak. Namun dari unsur sederhana ini, Allah tiupkan ruhnya. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalamnya ruh, ciptaannya. Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Ruh inilah yang membuat manusia berbeda dari makhluk lainnya. Ia bukan hanya makhluk biologis, tetapi juga makhluk spiritual. Disinilah letak kemuliaan manusia. Ia berasal dari tanah, tetapi punya ruh dari Sang Pencipta. Sehingga manusia memiliki potensi untuk rendah di bumi dan mulia di sisi langit, bergantung pada bagaimana ia menjalani kehidupannya. Lebih dari itu, Allah menetapkan Adam sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Kata khalifah bukan sekadar jabatan duniawi. Ia bermakna pengganti, wakil Allah untuk menjaga, memakmurkan, dan mengelola bumi sesuai dengan kehendaknya. Ini artinya setiap manusia memikul tanggung jawab besar sejak ia dilahirkan. Manusia bukan hanya untuk hidup dan makan, tetapi untuk menegakkan keadilan, menebarkan kebaikan, dan menjaga keseimbangan bumi. Keputusan Allah untuk menciptakan Adam bahkan sempat mengundang pertanyaan dari para malaikat. Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Pertanyaan ini bukan bentuk pembangkangan, tetapi bentuk keheranan dan rasa ingin tahu mereka atas kebijaksanaan Allah. Namun Allah menjawab dengan kalimat penuh rahasia. "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kalimat ini menunjukkan bahwa penciptaan manusia mengandung rahasia besar yang belum bisa dipahami para malaikat. Karena hanya Allah yang Maha mengetahui hakikat dan tujuan penciptaan secara keseluruhan. Dengan penciptaan Adam, dimulailah era baru dalam sejarah semesta. Era manusia yang hidup dengan potensi ilmu, ujian, dan pilihan. Manusia bisa menjadi lebih mulia dari malaikat jika taat dan berilmu, tetapi juga bisa lebih hina dari hewan jika kufur dan sombong. Maka hikmah pertama dan utama dari penciptaan Nabi Adam adalah bahwa manusia diciptakan bukan karena kekurangan di sisi Allah, tetapi karena kehendaknya untuk menetapkan makhluk yang akan mengelola bumi dengan nilai-nilai ketuhanan. Manusia adalah makhluk yang unik, diberi akal, diberi kehendak bebas, dan diberi misi ilahi. Penciptaan Adam menjadi panggilan spiritual bagi kita semua, bahwa setiap manusia lahir dengan tanggung jawab dan kehormatan. Maka jangan hidup sembarangan, sadari asal-usulmu dari tanah, dan tuju akhir hidupmu menuju Allah. Di sanalah titik awal dan akhir perjalananmu. Salah satu hikmah terbesar dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam adalah bagaimana Allah mengangkat derajat manusia melalui ilmu. Setelah Allah menciptakan Adam dari tanah dan meniupkan ruhnya, Allah memperlihatkan kemuliaan Adam kepada para malaikat dengan cara yang sangat menggetarkan sejarah makhluk langit dan bumi. Dia mengajarkan kepada Adam asma' kulliha, nama-nama seluruh benda. Ini bukan sekadar peragaan pengetahuan, tapi merupakan deklarasi tentang hakikat dan keunggulan manusia di hadapan makhluk lainnya. Allah berfirman, "Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama, benda, seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat seraya berfirman, 'Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar.'" Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Malaikat yang tidak diberi pengetahuan tentang itu hanya mampu menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi, Maha bijaksana." Quran Surat Al-Baqarah ayat 32. Lalu Allah memerintahkan Adam untuk menyebutkan nama-nama tersebut, dan Adam mampu melakukannya.
Dengan itu Allah menunjukkan bahwa Adam memiliki potensi istimewa yang tidak dimiliki oleh malaikat. Kemampuan menerima, memahami, dan menyampaikan ilmu. Apa makna dari mengajarkan nama-nama? Para mufassir seperti Ibn Katsir, Al-Qurtubi, dan Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa nama-nama di sini bisa berarti nama-nama segala makhluk dan benda di alam semesta. Nama-nama konsep, perilaku, dan nilai kehidupan. Pengetahuan tentang bahasa, fungsi, dan kegunaan sesuatu. Dengan kata lain, Allah mengajarkan kepada Adam potensi untuk mengenali, mengklasifikasi, memahami dunia, dan menggunakannya untuk kebaikan. Ini adalah pondasi dari ilmu pengetahuan bahwa manusia memiliki perangkat intelektual yang luar biasa. Maka dalam penciptaan Adam, terkandung hikmah bahwa ilmu adalah kunci kemuliaan dan dasar kekhalifahan manusia di bumi. Malaikat adalah makhluk suci yang tidak pernah bermaksiat, selalu tunduk pada perintah Allah. Namun mereka tidak diberi kemampuan untuk berkembang seperti manusia. Mereka tetap pada fitrah ketaatan tanpa mengalami ujian pilihan. Sedangkan manusia dengan akal dan ilmu yang dimilikinya diberi pilihan untuk taat atau durhaka, untuk mencari kebenaran atau mengabaikannya. Disinilah letak ujian kehidupan manusia yang membedakan mereka dari makhluk lainnya. Manusia yang mencari ilmu dan menggunakannya untuk kebaikan bisa melampaui derajat para malaikat. Tapi manusia yang berpaling dari ilmu, bahkan menggunakannya untuk kesesatan dan kehancuran, bisa menjadi lebih rendah dari binatang. Dengan kelebihan ini datang pula tanggung jawab besar. Ilmu bukan untuk disombongkan, tapi untuk dimanfaatkan. Dalam Islam, orang yang berilmu tidak hanya memiliki keutamaan di sisi Allah, tetapi juga diwajibkan untuk mengajarkan, mengamalkan, dan menjaga agar ilmu itu membawa manfaat, bukan mudarat. Kisah Adam menunjukkan bahwa kemuliaan manusia ditentukan oleh sejauh mana ia menghargai dan memanfaatkan ilmu yang diberikan oleh Allah. Ketika manusia mengabaikan ilmu atau justru menyelewengkannya, maka ia mengkhianati amanah besar yang melekat sejak awal penciptaannya. Penciptaan Nabi Adam menunjukkan bahwa ilmu adalah pilar utama kemuliaan manusia. Allah menundukkan malaikat untuk sujud kepada Adam bukan karena tubuhnya yang dari tanah, tapi karena ruh dan akalnya yang diberi ilmu. Maka kita sebagai keturunan Adam punya kewajiban untuk terus menuntut ilmu, menggunakannya untuk kemaslahatan, dan menjaganya agar tidak menjadi alat kesombongan. Ilmu yang benar akan membawa kita kepada iman, amal, dan kesadaran akan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Dan inilah esensi dari hikmah penciptaan manusia. Setelah penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan pengangkatan kedudukannya sebagai makhluk yang diajarkan ilmu, Allah menempatkan Adam di surga bersama istrinya, Hawa. Namun keberadaan mereka di sana bukanlah sekadar anugerah tanpa maksud. Surga menjadi tempat ujian pertama bagi manusia. Allah menetapkan satu larangan, jangan dekati pohon tertentu. Allah berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Ujian ini bukanlah karena Allah tidak tahu apa yang akan terjadi, melainkan agar manusia mengetahui tabiat dirinya sendiri, bahwa dalam dirinya ada kelemahan, godaan, dan potensi untuk lupa. Disinilah letak hikmah besar, manusia bukan makhluk yang maksum seperti malaikat. Ia memiliki kehendak bebas dan akal yang justru menjadikan setiap tindakannya bernilai. Ketaatan manusia bernilai karena lahir dari pilihan. Godaan datang dari iblis yang telah berikrar akan menyesatkan keturunan Adam hingga hari kiamat.
Iblis menggoda Adam dan Hawa dengan tipu daya, mengatakan bahwa larangan Allah itu hanya karena Allah tidak ingin mereka hidup kekal dan menjadi malaikat. Tuhan kamu tidak melarangmu mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Quran Surat Taha ayat 120. Adam dan Hawa pun tergoda. Mereka mendekati pohon tersebut dan akhirnya memakan buahnya. Namun seketika itu pula mereka menyadari kesalahan mereka. Mereka malu dan menyesal serta memohon ampun kepada Allah. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Dari kisah ini terdapat pelajaran berharga. Manusia memang diciptakan dengan potensi salah, namun diberi kemampuan untuk kembali bertaubat. Inilah perbedaan paling mendasar antara Adam dan iblis. Keduanya melakukan pelanggaran, namun sikap mereka berbeda. Iblis membangkang dan menyalahkan takdir, sedangkan Adam mengakui kesalahannya dan kembali kepada Allah. Taubat Adam diterima. Allah adalah Maha Pengampun, namun sebagai bagian dari rencananya, Allah menurunkan Adam dan Hawa ke bumi. Bukan sebagai bentuk hukuman, tetapi sebagai awal dari misi kehidupan manusia di dunia. Allah berfirman, "Turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati." Quran Surat Al-Baqarah ayat 38. Penurunan ke bumi bukanlah pengasingan atau pembuangan. Dunia adalah panggung ujian tempat manusia membuktikan ketaatannya kepada Allah. Surga tetap menjadi tujuan akhir, namun untuk mencapainya, manusia harus menjalani kehidupan dunia dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan ketaatan. Dari kisah ini kita belajar bahwa kesalahan tidak selalu menjadi akhir, asalkan disertai dengan kesadaran dan taubat yang tulus. Allah membuka pintu taubat lebar-lebar untuk anak-anak Adam, dan Allah menegaskan bahwa selama manusia mengikuti petunjuknya, maka ia akan selamat dari kesesatan dan kesedihan. Kisah turunnya Adam ke bumi adalah simbol awal dari kehidupan manusia yang penuh ujian, namun juga penuh peluang. Allah menguji manusia bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk meninggikan derajatnya melalui pilihan-pilihan hidup yang ia buat. Dunia bukan kutukan, tetapi ladang amal. Tempat kita menebus dosa, memperbaiki diri, dan kembali kepada Allah dalam keadaan lebih mulia dari sebelumnya. Setelah Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, dimulailah babak baru dalam sejarah manusia, kehidupan yang penuh dengan ujian dan tipu daya iblis. Dalam proses penciptaan Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan bahwa manusia akan menjadi khalifah di bumi. Namun sejak saat itu pula, iblis menyatakan permusuhan abadi terhadap keturunan Adam. Permusuhan ini bermula dari kesombongan, ketika Allah memerintahkan para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan atas penciptaan yang agung. Semua tunduk kecuali iblis. Ia berkata, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Kesombongan inilah yang membuat iblis terusir dari rahmat Allah. Namun sebelum terusir, iblis meminta satu hal, umur panjang hingga hari kiamat. Permintaan ini dikabulkan, dan sejak itu iblis bersumpah akan menggoda keturunan Adam dari segala arah. Allah berfirman, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, pasti aku akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Mengapa Allah mengizinkan iblis? Pertanyaan ini sering muncul.
Mengapa Allah tidak langsung membinasakan iblis? Bukankah iblis adalah sumber godaan dan kerusakan? Jawabannya kembali pada hikmah penciptaan manusia sebagai makhluk yang diuji. Ujian tidak akan berarti jika tidak ada pilihan. Jika tidak ada godaan, maka ketaatan tidak memiliki nilai. Maka, keberadaan iblis adalah bagian dari sistem ujian Allah untuk melihat siapa yang benar-benar bertakwa dan siapa yang mengikuti hawa nafsu. Allah Maha Adil, Dia memberi manusia akal, wahyu, dan hati nurani, dan Dia pun tidak membiarkan iblis menggoda tanpa batas. Allah menegaskan, sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka, kecuali orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Quran Surat Al-Hijr ayat 42. Ini menunjukkan bahwa iblis hanya bisa menyesatkan orang-orang yang membuka pintu untuknya. Adapun orang-orang yang beriman dan berpegang teguh pada Allah, maka iblis tidak akan mampu menguasai mereka. Sejak awal penciptaan Adam, iblis menunjukkan strategi utamanya. Membisikkan keraguan, memperindah kemaksiatan, dan memutarbalikkan kebenaran. Di dunia modern, godaan ini hadir dalam bentuk yang lebih halus namun mematikan. Godaan kekuasaan, syahwat, harta, teknologi, bahkan ideologi sesat. Iblis tidak memaksa tetapi membujuk. Ia tidak menyerang terang-terangan, tetapi menyusup ke dalam lintasan hati. Maka Allah mengingatkan kita untuk selalu berlindung dari was-was iblis. Allah berfirman, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia dari kejahatan, bisikan, setan yang biasa bersembunyi. Quran Surat An-Nas ayat 1-4. Permusuhan antara manusia dan iblis bukan untuk ditakuti, tetapi untuk disadari. Karena justru melalui permusuhan inilah manusia bisa meningkatkan derajatnya. Manusia yang berhasil menang melawan godaan iblis akan menjadi lebih mulia, karena ia menunjukkan keteguhan dan keikhlasan. Allah tidak akan menyia-nyiakan perjuangan manusia dalam melawan bisikan setan. Setiap kali kita memilih jalan kebenaran di tengah godaan, kita mendekati surga. Setiap kali kita menolak bisikan dosa, kita sedang mengukir derajat di sisi Allah. Permusuhan iblis terhadap manusia adalah sunnatullah yang telah ditetapkan sejak awal. Namun, manusia tidak dibiarkan tanpa bantuan. Allah membekali manusia dengan akal, iman, dan petunjuk melalui wahyu. Iblis hanya bisa menggoda, tetapi tidak bisa memaksa. Maka manusia yang ingin selamat harus waspada, berlindung kepada Allah, dan senantiasa memperkuat iman. Ingatlah, setiap kemenangan atas godaan adalah bukti kekhalifahan kita. Dan itu menjadi bekal menuju kehidupan yang kekal. Setelah Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, tugas besar yang Allah tetapkan padanya mulai berlaku. Menjadi khalifah di muka bumi. Ini bukan hanya tugas pribadi Adam, melainkan amanah yang diwariskan kepada seluruh keturunannya, yakni umat manusia. Maka kehidupan dunia bukanlah tempat singgah tanpa arah, melainkan medan misi dan tanggung jawab yang besar. Allah berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Khalifah artinya pengganti, pemelihara, dan pemimpin. Tugas manusia sebagai khalifah adalah menjaga, mengelola, dan memakmurkan bumi sesuai petunjuk Allah, bukan menurut hawa nafsu. Ini adalah kehormatan yang tidak diberikan kepada langit, bumi, dan gunung, yang semuanya menolak amanah ini karena sangat berat. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa melahirkan keturunan yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Setiap anak Adam membawa potensi kebaikan, potensi menjadi pemimpin, dan potensi menegakkan kebenaran. Namun sejarah umat manusia juga mencatat bahwa banyak di antara keturunan Adam yang justru menentang amanah ini.
Allah mengirimkan para nabi dari kalangan anak Adam untuk mengembalikan umat manusia kepada fitrah asalnya, yakni sebagai hamba Allah dan pemimpin bumi. Mulai dari Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, hingga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semua membawa satu misi, meluruskan penyimpangan manusia dari tugasnya sebagai khalifah. Sebagian umat mengikuti, sebagian lagi menolak. Inilah dinamika kehidupan dunia. Ujian terus berlangsung, dan manusia senantiasa dihadapkan pada pilihan. Penciptaan Adam alaihissalam bukan hanya kisah awal manusia, tapi juga kerangka besar peradaban manusia. Dari penciptaan, ujian, godaan, taubat, hingga diturunkannya manusia ke bumi, semuanya memiliki hikmah yang dalam. 1. Manusia punya tujuan hidup. Kita tidak diciptakan sia-sia, melainkan untuk mengabdi kepada Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. 2. Manusia adalah makhluk berilmu. Kita dimuliakan karena akal dan potensi belajar yang kita miliki. 3. Manusia tidak sempurna, tapi bisa kembali. Kita bisa salah seperti Adam, tapi kita juga bisa bertaubat seperti beliau. 4. Manusia punya musuh nyata. Iblis akan terus berusaha menyesatkan, tapi Allah memberi kita petunjuk untuk menang. 5. Manusia adalah pemimpin. Kita harus menjaga bumi, bukan merusaknya, dan membangun peradaban yang taat kepada Allah. Maka kehidupan bukanlah tempat bermain-main. Kita semua sedang menjalankan peran penting dalam sejarah manusia dan rencana Allah yang agung. Di setiap amal, setiap pilihan, kita sedang menentukan arah. Kembali ke surga seperti Adam setelah taubatnya, atau mengikuti langkah iblis yang membangkang. Setiap keturunan Adam harus menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari amanah besar. Dunia ini bukan tujuan akhir, tapi tempat mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal. Allah telah memberi kita bekal, akal, wahyu, fitrah, dan rasul. Maka jangan pernah merasa tersesat selama masih mau kembali kepada cahayanya. Wahai anak cucu Adam, sadarkah kita sedang berada di medan ujian? Kita adalah penerus risalah, pewaris misi kenabian. Sudah saatnya kita berhenti menyia-nyiakan hidup dengan lalai dan mulai kembali kepada jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Adam dan para nabi setelahnya. Bacalah Al-Quran, karena disitulah petunjuk kehidupan. Dirikan salat, karena itu pembuka cahaya dalam hidup. Carilah ilmu, karena ilmu adalah warisan Adam yang mengangkat kita di hadapan makhluk lainnya. Bertaubatlah jika pernah salah, karena Allah menerima taubat anak Adam yang sungguh-sungguh. Bangun peradaban yang taat, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Ingatlah, kita diciptakan bukan untuk sekadar hidup, tapi untuk menjalani misi suci sebagai khalifah di bumi. Jadilah bagian dari generasi yang membuktikan bahwa manusia memang layak dimuliakan Allah. Semoga video ini membawa manfaat dan menambah keimanan kita semua. Jika Anda merasa terinspirasi atau mendapatkan pelajaran berharga dari kisah ini, jangan lupa untuk like, share kepada sahabat dan keluarga, serta tinggalkan komentar berupa pendapat atau pertanyaan Anda. Dukung terus dakwah ini dengan menekan tombol subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan konten-konten Islami yang menyentuh hati dan menguatkan jiwa. Semoga Allah memberkahi setiap langkah Anda, meluaskan rezeki Anda, menjaga keluarga Anda dari keburukan dunia dan akhirat, dan menempatkan kita semua dalam golongan hamba-hambanya yang dicintai dan dirahmati. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.